Bab 1211. Apa? Keluarga Sear terkejut. Cynthia, Field itu monster. Bagaimana kau bisa setuju? Aku tidak akan setuju, kata Brett dengan frustrasi. Ya, Cynthia, jangan setuju. Kau menghancurkan hidupmu sendiri. Harvey meraung sambil melotot tajam ke arah Field dan Sean. Ayah, Harvey, tidak apa-apa. Sebagai salah satu keturunan Sears, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat mereka menghancurkan kita. Jika mengorbankan kebahagiaanku bisa membuatmu aman, itu semua sepadan. Cynthia menggigit bibirnya. Air mata menggenang di matanya, tetapi dia menahannya di hadapan musuh-musuhnya. Tetapi, Brett dan Sear lainnya terdiam muram karena mereka tahu Cynthia benar. Di hadapan kekuasaan absolut seperti itu, Sear tidak punya pilihan selain menurutinya. Mengapa ini terjadi? Benedict bergumam dengan putus asa. Keren sekali. Melihat Cynthia akhirnya setuju untuk menikah dengannya, Theodore tertawa terbahak-bahak. Jangan terlalu bersemangat dulu, Theodore. Aku setuju, tapi ada satu syarat. Cynthia melotot ke arah Theodore. Ada apa? Ayo. Dia berhenti tertawa. Kau harus berjanji bahwa keluarga Field dan Lapwoods tidak akan menyakiti Leon. Cynthia menggerutu. Ia memilih untuk patuh hanya demi melindungi keluarganya, tetapi juga karena ia ingin melindungi Leon dari keluarga Lapwoods. Apa? Tidak mungkin. Theodore geram. Leon menghancurkan kakinya dan Theodore sangat ingin menyingkirkan Leon. Selain itu, Sean hanya setuju untuk membantu Field karena ia menginginkan power methods dari Leon. Keluarga Field dan Lapwoods tidak akan pernah setuju untuk membiarkan Leon hidup. Jika kau menolak untuk menyetujui ini, aku akan bunuh diri di sini dan sekarang juga. Tidak seorang pun dari kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Katanya dan mengumpulkan energi sejatinya ke telapak tangannya, sebelum mengarahkannya ke kepalanya. Cynthia, jangan bodoh. Keluarga Sears terkesiap dan berteriak di belakangnya. Kenapa kau? Baiklah. Theodore mencibir dan berpikir dalam hati, Leon tidak ada di Springfield City sekarang dan tidak mungkin kita bisa menyakitinya. Jika memang begitu, aku mungkin sebaiknya menyetujui persyaratannya dan membuatnya menyetujui pernikahan itu terlebih dahulu. Baiklah, aku setuju. Theodore mengangguk. Baiklah, ini kesepakatan. Kalau kau mengingkari janji ini, aku akan menghantuimu seumur hidup, kata Cynthia, sebelum menurunkan tangannya. Bab 1212. Benedict, sekarang kita sudah sepakat, mari kita adakan pernikahan mereka besok. Walter berdiri ke depan. Apa? Besok? Nggak mungkin. Cynthia kaget, karena dia pikir dia akan bertunangan dulu dengan Theodore, dan nggak ngangka kalau keluarga Field akan meminta mereka untuk segera menikah. Kenapa tidak, Cynthia? Aku sudah setuju untuk mengampuni Leon. Jangan meminta terlalu banyak, kata Theodore dengan nada tidak senang. Ia hanya berpura-pura menerima syarat Cynthia dan ia harus menikahinya sebelum Leon kembali ke Springfield. Saat itu, ia sudah akan menjadikan Cynthia miliknya, dan Cynthia tidak akan bisa menentangnya. Baiklah, Cynthia menyetujui dengan enggan. Sudah diputuskan. Ayo berangkat. Sean dan Walter menyeringai puas, sebelum membawa yang lain dan meninggalkan Sear Mansion. Brengsek. Keluarga Sear menyaksikan Sean dan yang lainnya menghilang di kejauhan, sambil mendidih karena amarah. Cynthia tak dapat lagi menahan rasa putus asa yang menyergapnya. Ia pun menangis. Dia menunggu Leon kembali dari Saakov City, tidak tahu bahwa bencana menantinya. Dia dipaksa menikahi Theodore untuk melindungi keluarganya dan Leon dan sangat terpukul. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan membiarkan Cynthia menikah dengan monster itu? Brett menoleh ke arah Benedict dengan frustrasi. Tidak. Kita tidak bisa membiarkan mereka berbuat sesuka hati pada Cynthia. Benedict meludah, sebelum muncul dengan sebuah ide. Brett, kumpulkan anak-anak muda keluarga kita dan begitu malam tiba, kau akan membawa mereka, bersama Cynthia dan Harvey, dan meninggalkan Springfield City. Apa? Brett dan yang lainnya tercengang, tetapi segera menyadari bahwa Benedict ingin melepaskan semua pencapaian keluarga di Springfield City demi melindungi generasi muda keluarga Sear. Setelah mereka semua pergi, mereka dapat mulai membangun kembali keluarga mereka di kota lain. Ayah,
Kalau kita pergi, apa yang akan terjadi padamu dan para tetua? Tanya Brett tergesa-gesa. Kita sudah hidup cukup lama. Kita akan tinggal di sini dan menerima apapun yang menanti kita. Benedict mendesah. Keluarga Field hanya memberi waktu 1 hari kepada keluarga Sears dan karena waktu yang diberikan tidak cukup, maka tidak semua keluarga Sears dapat meninggalkan kota Springfield. Satu-satunya cara adalah mengorbankan generasi tua untuk menjaga generasi muda tetap hidup. Bab 1213. Tidak, aku tidak akan setuju. Kakek, harga yang harus dibayar untuk mengorbankan begitu banyak orang dan apa yang telah kita bangun selama ratusan tahun terakhir terlalu besar. Aku tidak akan merasa tenang bahkan jika aku berhasil meninggalkan kota Springfield. Cynthia menggelengkan kepalanya dan menolak ide Benedict. Tapi, Benedict ingin mencoba meyakinkan Cynthia, tetapi langsung disela. Cukup, kakek. Aku sudah memutuskan bahwa aku tidak akan meninggalkan Springfield City, bahkan jika itu berarti kematianku. Kata Cynthia dengan tekad. Tapi kamu, Benedict menjadi tidak berdaya melihat betapa bertekadnya dia. Brett berada di persimpangan jalan karena ia harus mengorbankan putrinya atau ayahnya, apapun yang terjadi. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang berjuang, semua Sear yang lain terdiam karena putus asa. Sore harinya, keluarga Field mulai mempersiapkan pernikahan dan mengirimkan undangan kepada seluruh kalangan elit di Springfield City untuk berpartisipasi dalam pernikahan Theodore dan Cynthia. Keluarga Field dan keluarga Sear selalu bersaing dan hal itu merupakan pengetahuan umum bagi semua keluarga lain di Springfield City. Jadi tidak seorang pun dari mereka yang pernah menduga kedua keluarga itu akan menikahi keturunan langsung mereka. Berita pernikahan itu segera menyebar dan menimbulkan kekacauan di seluruh kota Springfield. Keesokan paginya, Cynthia duduk dengan sedih di depan meja riasnya dengan tatapan kosong di matanya saat dia merasakan jantungnya sekarat. Tepat pada saat itu, Harvey melangkah masuk ke ruangan dan sangat terpukul ketika melihat betapa sedihnya Cynthia. Cynthia, ini semua salahku. Kalau aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku membiarkanmu pergi ke Saakov City bersama Leon, kata Harvey dengan rasa bersalah. Cynthia berencana pergi ke Saakov City bersama Leon beberapa hari lalu, tetapi dihentikan oleh Harvey dan Benedict. Jika Harvey berhasil membawa Cynthia keluar saat itu, semua ini tidak akan terjadi. Mata Cynthia sedikit berbinar saat nama Leon disebut. Dia menggelengkan kepala dan berkata, Harvey, tidak ada yang mengharapkan hal ini terjadi. Ini bukan salahmu. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Cynthia, haruskah aku menelepon Leon? Dia hampir mencapai tingkat penguasa tertinggi sekarang dan dia mungkin bisa menyelesaikan ini, Harvey berkata dengan ragu-ragu. Meskipun dia tidak ingin saudara perempuannya terlibat dalam cinta segitiga yang rumit dengan Leon dan Iris, akan jauh lebih buruk untuk menikahkan Cynthia dengan seorang monster seperti Theodore. Lupakan saja, jumlah Leon lebih sedikit dari Lapwoods dan jika dia ikut campur, dia akan mati, kata Cynthia dengan getir. Dia menyetujui pernikahan itu hanya untuk melindungi keluarganya dan Leon, jika Leon bergegas kembali dari Saakov City dan menantang Field, Sears, dan Leon semuanya akan menderita dan itu adalah hal terakhir yang ingin dilihatnya. Tapi, gumam Harvey, cukup, aku mohon padamu, Harvey. Jangan beritahu Leon tentang ini. Aku tidak ingin dia mendapat masalah, pinta Cynthia. Baiklah, Harvey mendesah dan menyerah menelepon Leon. Bab 1214. Di Field Mansion, alun-alun luar di depan mansion didekorasi paling mewah untuk hari pernikahan Theodore. Ada pita dan balon berbagai warna, diikat dengan tirai merah, membentuk atap yang indah di atas alun-alun. The Field menutupi seluruh tanah dengan karpet beludru merah dan menghiasinya dengan kelopak bunga, sebelum menghiasi sisi-sisinya dengan lampu untuk membentuk jalan setapak menuju alun-alun. Di ujung karpet merah, ada panggung raksasa yang dibangun dalam semalam dengan pola yang dibentuk dari mutiara dan kelopak bunga serta pegangan tangan yang terbuat dari emas. Di sisi panggung terdapat lapangan rumput tak berujung yang dipenuhi kursi-kursi yang dapat menampung ribuan tamu. Tempat yang indah, musik yang memukau, dan dekorasi yang luar biasa semuanya begitu memukau hingga menyaingi pesta pertunangan antara Cynthia dan Leon. Tepat pada saat itu,
mobil-mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya terparkir di luar alun-alun saat semua tokoh penting yang diundang oleh Field tiba di tempat pernikahan. Keluarga Field dan Sear adalah keluarga yang sangat berpengaruh dan aliansi mereka akan segera mengubah keseimbangan kekuasaan di Springfield City. Oleh karena itu, keluarga Collins, keluarga Young, Vincent, dan siapapun yang penting telah menanggapi undangan tersebut. Plaza itu dipenuhi orang-orang dan tak lama kemudian, sebuah konvoi mendekat dan kembang api mulai dinyalakan. Di bawah pengawasan semua orang, mobil di bagian paling depan terbuka dan Cynthia melangkah keluar. Mati, wajahnya yang halus semakin cantik dengan riasan tipisnya dan matanya berkilauan di bawah cahaya kembang api dengan cara yang paling memikat, mengenakan gaun pengantin putih yang mahal. Bahu dan pinggangnya yang ramping terlihat sempurna dan kulitnya bersinar dengan anggun. Seolah-olah seorang dewi jatuh dari langit, tetapi meskipun cantik, ekspresi dingin dan kerutan di wajahnya membuatnya tampak sangat sedih dan lemah. Di sampingnya, Theodore mengenakan jas dan dibantu keluar dari mobil, dan kemudian dinaikkan ke kursi roda oleh Field lainnya. Meskipun dia tampak tampan, dia tampak mengerikan di kursi rodanya saat berada di samping wanita secantik Cynthia. Bab 1214. Di Field Mansion, alun-alun luar di depan mansion didekorasi paling mewah untuk hari pernikahan Theodore. Ada pita dan balon berbagai warna, diikat dengan tirai merah, membentuk atap yang indah di atas alun-alun. The Field menutupi seluruh tanah dengan karpet beludru merah dan menghiasinya dengan kelopak bunga, sebelum menghiasi sisi-sisinya dengan lampu untuk membentuk jalan setapak menuju alun-alun. Di ujung karpet merah, ada panggung raksasa yang dibangun dalam semalam dengan pola yang dibentuk dari mutiara dan kelopak bunga serta pegangan tangan yang terbuat dari emas. Di sisi panggung terdapat lapangan rumput tak berujung yang dipenuhi kursi-kursi yang dapat menampung ribuan tamu. Tempat yang indah, musik yang memukau, dan dekorasi yang luar biasa semuanya begitu memukau hingga menyaingi pesta pertunangan antara Cynthia dan Leon. Petik 2. Tepat pada saat itu, mobil-mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya terparkir di luar alun-alun saat semua tokoh penting yang diundang oleh Field tiba di tempat pernikahan. Keluarga Field dan Sear adalah keluarga yang sangat berpengaruh dan aliansi mereka akan segera mengubah keseimbangan kekuasaan di Springfield City. Oleh karena itu, keluarga Collins, keluarga Young, Vincent, dan siapapun yang penting telah menanggapi undangan tersebut. Plaza itu dipenuhi orang dan tak lama kemudian, sebuah konvoi mendekat dan kembang api mulai dinyalakan. Di bawah pengawasan semua orang, mobil di bagian paling depan terbuka dan Cynthia melangkah keluar. Wajahnya yang halus semakin cantik dengan riasan tipisnya dan matanya berkilauan di bawah cahaya kembang api dengan cara yang paling memikat, mengenakan gaun pengantin putih yang mahal, bahu dan pinggangnya yang ramping terlihat sempurna dan kulitnya bersinar dengan anggun. Seolah-olah seorang dewi jatuh dari langit, tetapi meskipun cantik, ekspresi dingin dan kerutan di wajahnya membuatnya tampak sangat sedih dan lemah. Di sampingnya, Theodore mengenakan jas dan dibantu keluar dari mobil, dan kemudian dinaikkan ke kursi roda oleh Field lainnya. Meskipun dia tampak tampan, dia tampak mengerikan di kursi rodanya saat berada di samping wanita secantik Cynthia. Bab 1215. Dia sangat cantik, seperti yang diharapkan dari wanita tercantik kedua di kota ini. Seolah-olah ada bidadari yang jatuh dari surga. Tuhan tahu bagaimana Theodore Field bisa seberuntung itu menikahinya. Semua pemuda yang hadir terkesiap saat melihat Cynthia dan berbalik memandang Theodore dengan iri. Cynthia adalah salah satu dari 4 si cantik dan jika Theodore benar-benar sehat dan bugar, dia dapat dianggap sebagai pria yang layak untuk dinikahi Cynthia, namun, dengan kakinya yang hancur, semua orang merasa kasihan pada Cynthia. Tepat pada saat itu, Benedict dan keluarga Sears keluar dari mobil di belakang konvoi dan seperti Cynthia, ada ekspresi gelap pada setiap orang dari mereka. Setelah kedatangan Cynthia, Theodore, dan keluarga Sears, pernikahan resmi dimulai. Seorang pria berjas dan seorang wanita bergaun tidur menaiki tangga. Keduanya adalah pembawa acara televisi terkenal dan disewa untuk menjadi pembawa acara pernikahan. Selain pembawa acara, keluarga Field juga menyewa beberapa aktor dan aktris terkenal untuk menjadi pengiring pengantin pria dan wanita. Tentu saja,
Para aktris cantik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kecantikan Cynthia dan semuanya diabaikan oleh yang lain. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjadi bagian dari pernikahan ini. Atas nama keluarga Field dan mempelai pria, Tuan Theodore, kami mengucapkan terima kasih atas restu Anda. Para pembawa acara berjalan ke tengah panggung dan menyapa semua tamu, yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari para hadirin. Sekarang, mari kita undang mempelai pria kita, Tuan Theodore, dan mempelai wanita kita, Nona Cynthia, ke panggung. Silakan sambut mereka dengan tepuk tangan meriah. Kedua pembawa acara mulai bertepuk tangan dan diikuti oleh yang lain. Dengan bantuan pengiring pria, Theodore naik ke panggung dengan kursi rodanya. Harvey, naiklah ke panggung bersama Cynthia, kata Brett dengan nada muram. Secara tradisional, ayah mempelai wanita seharusnya yang menemani mempelai wanita ke panggung, sebelum menyerahkannya kepada mempelai pria. Akan tetapi, Brett tidak bisa lebih menentang pernikahan itu dan tidak ingin terlibat, jadi dia hanya bisa meminta Harvey untuk menggantikannya. Tentu, Harvey bergumam muram. Ia meraih tangan Cynthia dan perlahan berjalan menuju panggung, sementara para pengiring pengantin membantu mengenakan rok gaun pengantin. Sungguh memalukan. Satu lagi dari 4 si cantik yang mengaku. Para pemuda di antara hadirin mendesah muram. Iris, yang merupakan wanita tercantik, mulai berkencan dengan Leon. Selain itu, wanita tercantik kedua akan segera menikah, dan semua bujangan yang memenuhi syarat di kota itu diliputi kekecewaan. Dengan ini kami umumkan bahwa pernikahan telah dimulai. Pertama-tama, tuan rumah melanjutkan acara pernikahan tetapi tiba-tiba terganggu. Tunggu sebentar, aku keberatan. Sebuah mobil Rolls-Royce melaju kencang menuju tempat acara dan berhenti tiba-tiba di depan alun-alun. Pintu mobil terbuka dan Leon keluar dari kendaraan bersama Ruth dan Iris. Bab 1216. Leon, Theodore dan Cynthia sama-sama terkejut melihat Leon dan Cynthia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok matanya karena tidak percaya. Berdasarkan apa yang diketahuinya, Leon seharusnya sedang menangani urusan operasional perusahaannya di Sackov City, namun dia malah muncul secara ajaib di hadapannya. Mengapa Leon ada di sini? Lihatlah dia. Dia mungkin ada di sini untuk menghentikan pernikahan itu. Para penonton pun tercengang karena mereka tahu bahwa Leon adalah musuh keluarga Field dan mereka semua tahu bagaimana Leon juga telah menyinggung keluarga Sears dengan membatalkan pertunangannya dengan Cynthia. Berdasarkan hubungan Leon dengan kedua keluarga, tidak ada alasan yang sah bagi Leon untuk hadir di pesta pernikahan tersebut. Aku keberatan dengan pernikahan itu. Leon mengabaikan yang lain dan melangkah ke panggung dengan ekspresi dingin. Leon, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Bukankah seharusnya kau berada di Sackov City? Kenapa kau kembali? Cynthia menenangkan diri dan menghentikan Leon dengan cemas. Kalau saja Leon kembali ke kota Springfield sehari sebelumnya, dia akan sangat terkejut, tetapi saat ini, dia bukan saja tidak senang sama sekali, dia juga takut kalau Leon akan menghancurkan pernikahan itu dan terlibat perkelahian dengan keluarga Field dan keluarga Lapwood. Tepat pada saat itu, Putri Vincent, Snow melangkah keluar dari kerumunan dan berteriak, "Cynthia, akulah yang memanggilnya kembali." Snow dekat dengan Leon dan Cynthia dan meskipun Leon membatalkan pertunangannya dengan Cynthia, Snow tahu bahwa Cynthia masih sangat mencintai Leon dan dia selalu ingin mereka kembali bersama. Ketika berita bahwa Cynthia akan menikahi musuh bebuyutan Leon, Theodore, tersebar, Snow langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih penting dan segera memberitahu Leon tentang hal itu. Oleh karena itu, Leon bergegas kembali ke Springfield City. "Kau sudah gila, Cynthia. Kenapa kau tiba-tiba menikah dengan Theodore Field?" tanya Leon tajam, merasa sedikit frustrasi karena ia tidak tahu apapun tentang pernikahan Cynthia. Kalau saja Snow tidak meneleponnya dan memberitahukan hal itu pagi tadi, dia pasti masih tidak tahu apa-apa sampai saat ini. Tidak ada alasan. Ini urusan Sears dan Field. Ini bukan urusanmu. Pergilah. Cynthia menggigit bibirnya sambil menahan keinginan untuk memeluk Leon. Bab 1217. Tidak mungkin. Aku tidak akan pergi sebelum kau memberitahuku apa yang terjadi. Ekspresi Leon menjadi gelap. Dia memiliki perasaan yang bertentangan tentang Cynthia dan dengan hubungannya dengan Iris.
dia akan memberikan restunya dari lubuk hatinya jika Cynthia menikahi pria yang benar-benar dia cintai. Namun, Theodore dikenal sebagai seorang penggoda wanita yang tidak pantas untuk Cynthia. Theodore berasal dari keluarga yang merupakan musuh Leon dan keluarga Sear, jadi Leon tidak dapat mengerti mengapa keluarga Sear menyetujui hal ini dan menolak untuk pergi sebelum mengetahui kebenarannya. Aku mohon padamu, Leon. Pergilah. Aku tidak ingin kau terluka, dan aku juga tidak ingin membahayakan keluargaku, pinta Cynthia sambil berusaha mendorong Leon keluar dari panggung. Namun, Leon tetap pada pendiriannya dan sekeras apapun dia mencoba, Leon tidak akan menyerah. Dia meraih tangannya dan berkata, Cynthia, katakan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Berdasarkan reaksi Cynthia, orang bodoh pun bisa tahu bahwa ada sesuatu yang salah dan dia menolak meninggalkannya. Leon, jadi kau sudah datang. Kami hanya ingin tahu bagaimana kami bisa menangkapmu dan disinilah kau, berjalan tepat ke depan pintu kami. Kau pasti ingin mati. Theodore mencibir, seolah-olah Field bisa menyakitiku. Sungguh lelucon. Leon mengejek dan menoleh untuk menatap Theodore dengan jijik. Dengan semua alat yang dikumpulkannya di atas kekuatannya, Leon mungkin tidak akan mampu menghancurkan Field sendirian, tetapi Field juga tidak akan mampu menyakitinya. Mungkin keluarga Field tidak mampu menyakitimu, tapi bagaimana dengan keluarga Laputs? Sean mencibir dan melangkah keluar dari kerumunan bersama 3 pengawalnya. Siapa kalian? Leon membeku karena aura kuat dari keempat orang yang mendekatinya. Pada titik ini, Cynthia menyadari bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran lebih lama lagi dan berkata dengan getir, aku akan mengatakan yang sebenarnya, Leon. Mereka berasal dari Laputs di Solum County. Yang di depan adalah saudara ipar Theodore, putra kedua Laputs, San Laputs. Di belakangnya ada 2 orang di Advance Overlord State dan 1 seniman bela diri di Peak Overlord State, yang dia bawa dari keluarganya. Apa? 2 orang di tingkat penguasa tertinggi dan 1 orang seniman bela diri di tingkat penguasa tertinggi. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Leon terguncang hebat oleh kata-kata Cynthia, dan dia bukan satu-satunya. Semua orang yang hadir berdiri sambil ternganga pada Sean dan pengawalnya. Ya ampun, 2 seniman bela diri di alam penguasa tertinggi dan 1 seniman bela diri di alam penguasa puncak. Seperti yang diharapkan dari Laputs. Sungguh kuat. Mereka semua menatap Sean dengan takut dan hormat karena mereka semua tahu bahwa bahkan seniman bela diri terbaik di kota Springfield berada di tingkat penguasa menengah. Selain Leon, yang hampir mencapai tingkat penguasa lanjutan, tidak ada seorang pun yang berhasil mencapai tingkat ini di masa lalu, namun keluarga Laput mengirim 2 seniman bela diri di tingkat penguasa lanjutan dan 1 seniman bela diri di tingkat penguasa puncak dengan santai dan ketiganya cukup untuk menghancurkan keluarga manapun di kota Springfield. Bab 1218. Leon, sekarang kamu tahu kenapa kita sepakat dengan ini, kata Cynthia dan air mata mengalir di pipinya. Jadi mereka memaksamu melakukannya. Ekspresi Leon menjadi gelap. Aneh sejak awal bagi keluarga Sear untuk menikahkan Cynthia dengan keturunan musuh mereka dan Leon akhirnya menyadari bahwa keluarga Field memaksa keluarga Sear untuk mematuhi dukungan keluarga Laput. Leon, ini hukum rimba dan suku Laput terlalu kuat untuk kita lawan. Pergilah saja, gerutu Cynthia dengan sedih. Pergi secepat ini. Tidak mungkin. Sean mencibir dan melambaikan tangannya. Seketika, 2 pengawal Laputs di Advance Overlord State melesat maju dan menghalangi jalan Leon. Sean mengambil risiko memprovokasi Dragon Corps untuk mendukung Field terutama untuk merampok metode kekuatan yang dimiliki Leon dan karena Leon ada tepat di depan matanya, Sean tidak akan membiarkannya pergi. Tuan Laput, apa maksudnya ini? Theodore telah setuju bahwa Anda tidak akan menyakiti Leon jika saya menikahinya. Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? Ekspresi Cynthia menjadi gelap dan membuka lengannya untuk berdiri di hadapan Leon. Cynthia, jadi kamu setuju untuk menikahinya demi aku juga? Leon menyadari bahwa Cynthia hanya merahasiakan pernikahan itu darinya untuk melindunginya dari bahaya. Seketika, dia diliputi emosi saat dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa membalas cinta Cynthia. Memangnya kenapa kalau kita melanggar kesepakatan? Cynthia, aku baru saja menyetujui syaratmu kemarin untuk menunda.
Leon adalah musuh Field dan dia menghancurkan kakiku. Aku hanya berharap untuk mencabik-cabiknya dan melepaskannya bukanlah pilihan sama sekali. Theodore meludah dengan kejam. Apa, dasar bajingan tak tahu malu. Cynthia sangat marah karena Theodore berbohong padanya. Dia merobek kerudung dari kepalanya dan melemparkannya ke tanah. Theodore Field, aku tidak akan menikahimu. Itu bukan urusanmu. Kalau kau berani kabur dari pernikahan, Leon tidak akan jadi satu-satunya yang mati. Bahkan keluarga Sear akan menderita. Berpikirlah dua kali sebelum bertindak. Theodore mencibir. Dengan dukungan Sean, dia tidak akan pernah membiarkan Cynthia lolos, apapun yang terjadi. Bab 1219. Tepat pada saat itu, Walter, Lilith, dan Field lainnya melangkah keluar dari belakang posisi penonton. Theodore benar, Cynthia, kau akan menikahinya hari ini dan Leon akan mati. Walter mencibir dan dengan isyaratnya, para Field mengepung Sears dalam sekejap mata. Itu adalah ancaman tak terucap yang ditujukan pada Cynthia, memberitahunya bahwa keluarga Field akan menyerang keluarga Sears jika Cynthia berani melarikan diri. Kenapa kau? Wajah Cynthia memerah karena marah. Meskipun dia sangat marah, dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk melindungi keluarganya dari keluarga Laput. Leon, pergilah sebelum mereka melakukan apapun padamu, dia merendahkan suaranya. Mengetahui apa yang mampu dilakukan Leon, dia akan selamat asalkan dia segera lari dan selama dia menyetujui pernikahan itu, keluarga Field tidak akan menyakitinya atau keluarganya. Lari, Cynthia, aku datang ke sini untuk menghentikan pernikahan. Persetan dengan Field dan Laputs. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Leon meraung dingin. Bab 1220. Kerumunan orang menjadi gempar mendengar kata-kata Leon. Apakah kita mendengarnya dengan benar? Beraninya dia bersikap begitu sombong di depan keluarga Laput. Apakah dia sudah gila? Orang-orang di sekeliling mereka ternganga tak percaya pada Leon. Meskipun Leon telah mencapai tingkat maharaja menengah dan tidak mempunyai saingan di kota Springfield, suku Laput memiliki 2 orang seniman bela diri yang berada pada tingkat maharaja lanjutan dan 1 orang seniman bela diri yang berada pada tingkat maharaja puncak. Siapapun dari mereka pasti dapat mengalahkan Leon dengan mudah. Leon bukan saja tidak mengabaikan saran Cynthia untuk lari, tetapi ia juga mulai memprovokasi keluarga Laput. Berani sekali kau, bocah. Kau baru saja berada di tahap penguasa tingkat menengah dan berani meremehkan kami. Kau pasti ingin mati. Marah, Sean sangat berharap bisa memerintahkan pengawalnya untuk mencabik-cabik Leon, tetapi karena ia ingin mendapatkan metode kekuatan yang dimiliki Leon, ia menahan amarahnya. Cukup ngobrolnya, Laput, kan? Mereka mungkin takut padamu, tapi tidak padaku. Datang saja padaku dengan sekuat tenagamu. Mari kita lihat terbuat dari apa Laput. Leon mencibir. Meskipun dia tidak sekuat pengawal Sean, dia punya banyak alat yang bisa membalikkan keadaan dan dia tidak perlu takut pada apapun. Leon, kamu gila. Cynthia tersentak tak percaya. Iris dan Ruth juga terkejut. Mereka bertiga dekat dengan Leon dan mengetahui sejauh mana kekuatannya lebih dari kebanyakan orang. Tingkat kekuatan Leon lebih rendah daripada penjaga Lapus dan tidak mungkin menang melawan mereka, jadi mereka tidak dapat mengerti mengapa Leon cukup bodoh untuk menantang Sean.